Di dunia yang udah porak-poranda karena virus zombie, ada seorang pria yang bernama Thomas masuk ke sebuah rumah buat ngumpulin perbekalan. Tiba-tiba dia ngeliat kulkas di belakangnya yang bikin dia curiga, soalnya zombie suka banget ngumpet di tempat gelap. Dia ngedeketin kulkasnya, dan dengan hati-hati dia nutup pintu kulkasnya, terus ngunci pakai paku besi. Zombinya mulai ngamuk-ngamuk di dalam, tapi Thomas dengan santainya ngelilitin rantai ke kulkasnya, dan ujung satunya dikaitin ke mobilnya. Dia pun langsung gas mobilnya, dan nyeret kulkas itu ke bawah sinar matahari. Karena meskipun zombie pada haus darah, namun kulit mereka sangat sensitif ke sinar ultraviolet, sehingga mereka bakal mati kalau kena sinar matahari. Thomas yang dendam banget sama zombie setelah istrinya jadi korban, kemudian berkelana sendirian di dunia yang udah hancur ini. Dia terus-terusan berburu zombie, dan tiap kali dia bunuh satu zombie, Thomas bikin tanda di senapannya pakai pisau. Lama-kelamaan, senapannya penuh banget dengan tanda-tanda itu. Namun di dunia pasca kiamat ini, ancaman yang paling serem bukan cuma zombinya doang, tapi manusianya juga yang rela bunuh-bunuhan demi rebutan makanan yang makin langka. Suatu hari, abis ngebantai zombie, Thomas ngeliat ada cewek duduk di tengah jalan. Dari pengalamannya selama ini, dia tahu kalau itu pasti jebakan. Beberapa saat kemudian, ada beberapa survivor lain yang lewat, dan meskipun ragu-ragu, mereka kemudian mutusin buat nolongin cewek itu. Salah satu cowok maju buat ngecek si cewek dan dia langsung ditembak mati. Baku tembak pun terjadi, namun karena mereka kalah jumlah, kelompok survivor itu pun pada tewas semua dan nyisain satu cewek doang yang bernama Sherry. Geng preman itu awalnya cuma mau ngerampok perbekalan, tapi pas ngeliat body Sherry, mereka punya niatan lain. Pas mereka mau main-main sama Sherry, beberapa orang dari mereka langsung tewas tertembak. Ternyata, itu perbuatan Thomas yang nyerang mereka. Dia cepet-cepet ngebantai beberapa preman pakai senapannya, terus ngumpet di balik mobil buat berlindung. Pemimpin mereka nyoba ngedeketin Thomas, namun Thomas langsung nembak dia. Meskipun kalah jumlah, pengalaman tempur Thomas yang banyak banget ngasih dia keuntungan. Pakai mobil buat berlindung dan keahlian nembaknya yang jago, dia pun akhirnya berhasil ngebantai semua preman itu. Karena mobil mereka udah rusak kena baku tembak, dan malam bentar lagi tiba, waktunya zombie-zombie pada keluar semua. Mereka nggak bakal selamat kalau sendirian. Sherry kemudian memohon sama Thomas yang udah mau pergi buat nganter mereka ke campnya. Thomas yang biasa sendirian, awalnya ogah-ogahan mau nolongin. Namun Sherry kemudian nawarin perbekalan berharga sebagai imbalan, sehingga Thomas pun setuju buat nganter mereka ke campnya. Waktu udah mepet banget, mereka bertiga langsung cabut. Meskipun mereka lari sekencang-kencangnya, mereka nggak bisa nyampe tujuan sebelum malam, dan gerombolan zombie udah ngejar di belakang mereka. Sherry kemudian pakai walkie-talkie buat manggil orang-orang di camp, minta mereka datang ke gerbang buat bantuin. Dugan yang nerima pesennya langsung bergerak cepat dan ngumpulin kelompok mereka buat bantu. Gerbang camp pelan-pelan kebuka dan semua orang udah siap siaga. Pas Thomas dan yang lain nyampe, dia langsung nembakin para zombie begitu dia keluar dari kendaraan, tapi zombie-zombie itu terus berdatangan dalam gelap, bikin dia harus berjuang sambil mundur. Untungnya, tim Sherry datang buat bantu nembakin zombie-zombie itu sampai pada roboh, ngasih kesempatan Thomas dan yang lain masuk ke camp dengan selamat. Meskipun misi penyelamatannya lancar, tapi pas kelompok itu tahu kalau semua rekan satu timnya Sherry udah pada tewas, mereka pun mulai curiga kepada Thomas. Camp itu punya aturan ketat buat gak nerima orang luar, apalagi penyendiri kayak dia yang suka berburu zombie buat senang-senang. Orang-orang kayak gitu dianggap bahaya, bisa ngebawa masalah buat camp kapan aja. Mereka pun saling berdebat dan hampir aja baku hantam. Tapi, Sherry kemudian nunjukin sesuatu yang bikin semuanya langsung diem. Semua orang pada kaget pas Sherry nunjukin foto pesawat. Penduduk camp itu udah lama banget pengen pergi dari tempat berbahaya ini. Begitu lihat fotonya, pemimpin campnya yang bernama Frank kemudian ngumumin kalau Thomas boleh tinggal malam ini karena mereka bakal naik pesawat itu buat keluar kota besok paginya. Meskipun Sherry berkali-kali ngeyakinin kalau Thomas udah nyelamatin dia, Frank tetap aja nggak percaya dengan Thomas. Dia ngambil senjata Thomas dan berencana buat ngurung dia sendirian. Thomas yang awalnya cuma berniat dapetin persediaan yang dijanjiin Sherry, tapi sekarang dia malah ada di posisi yang rumit, bikin dia terpaksa nurutin perintah Frank. Sebelum dikurung, Thomas nanya soal zombie aneh yang dia lihat tadi. Dugan ngejelasin kalau zombie itu emang beda, kayaknya dia punya kesadaran. Kehadirannya bikin zombie-zombie yang tadinya kacau jadi terorganisir. Dia bisa merintah zombie-zombie nyerang manusia pas malam hari, dan siangnya dia bakal mimpin mereka ngumpet di hotel di dekat situ. Dugan ngasih nama zombie aneh itu dengan sebutan King Zombie. Beberapa saat kemudian, Dugan yang lagi mantau CCTV tiba-tiba ngeliat kamera di gerbang mati. Sementara itu, penjaga yang lagi tugas di gerbang dengar suara-suara aneh. Pas dia deketin buat ngecek,
tahu-tahu ada zombie muncul di belakangnya. Begitu penjaganya tumbang, makin banyak zombie yang menyusup masuk ke camp. Penjaga yang tugasnya jagain Thomas jadi korban pertama serangan zombie. Suara tembakan dari penjaga bikin semua orang di camp pada waspada. Begitu zombie itu pergi, Thomas langsung pakai alat yang udah dia siapin buat buka pintunya. Sementara itu, ada seorang pria yang lagi ngatur evakuasi, tapi dia tiba-tiba diserang zombie. Untungnya, teman-temannya datang pas banget buat nyelamatin dia. Salah satu zombie mulai nyerang para wanita tua dan anak-anak yang gak berdaya, namun orang terakhir yang mau masuk sel malah dicabik-cabik sama si zombie. Dua pria nyoba nutup pintunya, tapi zombie itu kuat banget. Untungnya, Thomas kemudian datang dan nembak zombie itu. Orang-orang bersenjata lain juga datang ke TKP. Tapi, pria yang diserang zombie tadi ternyata udah kena gigit, sehingga dia pun nitipin putrinya ke Sherry, dan Frank kemudian langsung menghabisi pria itu. Besok paginya, mereka udah siap-siap berangkat ke tempat pesawatnya sesuai rencana. Namun, pas Dugan nyoba buka pintunya, tapi nggak bisa, kayak ada yang mengganjal di pintunya. Mereka terpaksa muter ke pintu masuk depan buat ngecek, dan betapa terkejutnya mereka, karena terlihat tumpukan mobil-mobil rusak yang menghalangi pintunya. Jelas banget ini kerjaannya King Zombie yang mau ngejebak mereka, biar mereka nggak bisa pergi dari situ pakai kendaraan di dalam camp. Mereka pun berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Ada yang saranin buat mindahin semua mobil rusak itu, tapi mereka nggak mungkin bisa selesaiin tugas itu sebelum malam. Ada juga yang saranin buat nyari mobil lain di luar, tapi ide ini langsung ditolak juga. Karena wabah virus ini udah berlangsung cukup lama, pasti kebanyakan mobil di luar sana udah pada rusak. Pas semuanya lagi bingung, Thomas ngusulin ide di luar Nurul, daripada bertahan terus, kenapa mereka nggak nyerang balik dan ngalahin King Zombie aja? Karena kalau nggak ada pemimpinnya, zombie-zombie itu bakal kacau. Dan meskipun awalnya mereka pada ragu, namun karena nggak ada pilihan lain lagi, akhirnya Frank setuju dengan rencana Thomas tersebut. Dan biar lebih aman, mereka mutusin buat mecah timnya. Frank bakal mimpin kelompok buat nyari mobil yang masih bisa dipakai. Sementara Thomas bawa sisa tim buat nyerang King Zombie. Beberapa saat kemudian, tim yang beranggotakan 5 orang itu nyampe di tujuan. Mereka masuk ke dalam hotelnya yang gelap banget. Abis nyari-nyari, akhirnya mereka nemuin King Zombie sedang tidur di basement. Namun, mereka punya masalah baru, karena hotel ini ternyata punya 2 jalan keluar, sehingga butuh 1 orang lagi buat masang bom di pintu yang satunya. Ini tugas yang jelas-jelas sangat berbahaya, dan pas gak ada yang mau maju, Drew kemudian nawarin diri. Drew pelan-pelan jalan ngelewatin gerombolan zombie sambil bawa bom di tangannya. Tapi pas dia mau masang bomnya, King Zombie tiba-tiba kebangun dan nyerang dia dari belakang. King Zombie pun ngebangunin semua zombie yang lagi tidur. Dan ngelihat misinya gagal, sisa anggota tim langsung nembakin dan cepet-cepet kabur dari basement. Dugan ngelindungin teman-temannya yang lagi kabur dan nyalain bom-bom yang udah dipasang sebelumnya. Pas mereka bertiga sampai di dapur, mereka baru sadar kalau Chris kepisah di tengah kekacauan. Tiba-tiba, zombie-zombie berhasil nerobos pintunya. Salah satu anggota tim ngorbanin dirinya buat ngelindungin Thomas dan Dugan, dan ketika dia diserbu sama gerombolan zombie, dia kemudian pakai granat buat ngebunuh zombie sebanyak mungkin. Thomas sama Dugan berhasil lolos, tapi mereka malah ketemu lagi sama gerombolan zombie lain. Mereka nggak punya pilihan selain lari ke lantai atas sambil ngelawan zombie-zombie itu. Untungnya, mereka berhasil keluar, dan zombie-zombie itu pun berhenti ngejar karena ada sinar matahari. Dugan kemudian nyoba ngehubungin Chris, tapi kayaknya Chris juga udah kegigit zombie. Namun mereka harus nemuin Chris buat ngambil tali yang dibawanya. Mereka kemudian mutusin buat pisah. Thomas bakal ngalihin perhatian zombinya, sementara Dugan nyari Chris. Thomas berhasil mancing perhatian zombie-zombie itu, dan Dugan kemudian nemuin Chris yang lagi pingsan. Tapi pas Dugan ngambil talinya, Chris mulai berubah menjadi zombie, dan suara raungannya bikin King Zombie tahu keberadaan mereka. Dugan pun berhasil ngebunuh Chris yang udah jadi zombie, namun ada zombie lain yang nyerang dia. Dan ketika Dugan udah hampir kalah, muncullah Thomas yang datang buat nyelamatin dia. Mereka pun langsung lari dan berhasil keluar. Tapi nahasnya, Dugan ternyata udah kena gigit sama Chris. Sadar dengan nasibnya, Dugan kemudian meminta tolong Thomas buat mengakhiri hidupnya. Abis itu, Thomas pakai tali buat turun ke bawah. Namun matahari udah mulai terbenam, sehingga zombie-zombie mulai bermunculan. Sementara itu, tim yang lain cuma nemu mobil kecil dan gak bakal muat buat bawa semua orang. Ethan ngusulin buat ninggalin yang lain dan bawa pilotnya aja. Namun, usul egoisnya itu langsung ditentang dan dikecam sama anggota kelompoknya. Pas lagi ribut-ribut, tiba-tiba muncul Burton yang bawa bus ke arah mereka. Dengan bus itu, semua orang punya kesempatan buat kabur bareng-bareng. Namun, rasa lega mereka nggak bertahan lama, karena mereka ngelihat Thomas yang dikejar zombie banyak banget. Mereka pun langsung nembakin,
Tapi jumlah zombinya terlalu banyak dan hari juga udah mulai malam. Jelas banget mereka nggak bakal bisa pergi malam ini. Sehingga mereka pun terpaksa mundur lagi ke camp buat nyusun rencana baru. Gerombolan zombie yang dipimpin sama King Zombie terus-terusan ngejar mereka sampai masuk ke camp. Para survivor lari ke lantai atas dan buru-buru nutup pintunya buat nyetop serangan zombie. Meskipun buat sementara mereka aman, namun rasa takut masih menyelimuti karena mereka nggak yakin kalau mereka bakal selamat. Frank sedih banget dan nyalahin Thomas atas kematian Dugan. Tapi dia sadar kalau saling nyalahin juga nggak ada gunanya. Sekarang mereka harus berpikir gimana caranya buat bisa bertahan sampai pagi tiba. Dan karena nggak ada strategi yang menjanjikan, satu-satunya yang bisa mereka pikirkan cuma bertahan di gerbang utama dan ngelawan semua zombinya sampai pagi. Sebelum pertempuran terakhir, Thomas kemudian ngungkapin rahasianya ke Sherry, yaitu kedatangannya ke kota ini sebenarnya adalah buat balas dendam atas kematian istrinya yang dibunuh sama King Zombie. Dengar itu, Sherry pengen ikut Thomas bertarung, tapi Thomas nolak. Katanya tugas Sherry adalah ngelindungin orang-orang yang gak bisa bertarung. Thomas kemudian pergi ke gerbang sendirian, dan ketika gerombolan zombie mulai nerobos masuk, dia pun langsung nembakin. Namun tiap kali dia ngalahin sekelompok zombie, kelompok lainnya langsung datang dan nyerbu. Karena kewalahan, dia kemudian ngelempar granat dan mundur ke lantai atas. Para pejuang yang tersisa berhasil ngalahin zombie-zombie yang mengejar, tapi makin banyak lagi yang datang. Mereka terpaksa manfaatin struktur bangunan buat ngelawan zombie-zombie itu secara diam-diam. Pertempuran yang berkepanjangan bikin semua orang kelelahan, namun mereka nggak mau mundur. Meskipun udah hampir kehabisan tenaga, mereka terus berjuang dengan gigih, berusaha ngulur waktu selama mungkin biar yang lain bisa selamat. Pertempuran sengit itu berlangsung sepanjang malam. Sebagian besar pejuang udah tumbang, tapi jumlah zombie juga udah berkurang banyak. Setelah Frank nembakin peluru terakhirnya, dia kemudian diserbu sama sekelompok zombie yang dipimpin King Zombie. Dan pas Thomas nyampe buat bantuin, namun sayangnya Frank udah tewas. King Zombie kemudian nyuruh anak buahnya buat ngejar Thomas, sehingga dia mencoba melarikan diri sambil ngelawan semua zombie-zombie. Thomas pun akhirnya berhasil ngebunuh semua zombie itu, tapi sebelum Thomas sempat ngatur napas, King Zombie udah ada di belakangnya. Dia ngelempar Thomas beberapa meter jauhnya, bikin senjatanya jatuh. King Zombie kemudian nindihin dia, dan ketika Thomas nusuk King Zombie, tapi ternyata nggak mempan, King Zombie langsung mukul tangan Thomas sampai pisaunya jatuh. Thomas kemudian berhasil ngelepasin diri dari King Zombie, namun dia sadar kalau kekuatan King Zombie jauh lebih besar darinya, dan Thomas pun nyoba berpikir gimana caranya ngalahin dia. Thomas ngelirik ke pintu atap, dan sebuah rencana muncul di kepalanya. Thomas langsung lari naik tangga dan King Zombie langsung mengikuti dari belakang. Ternyata Thomas sadar kalau sekarang udah siang, namun King Zombie nggak tahu hal itu. Sehingga pas King Zombie nyerang Thomas dan terjatuh keluar, dia pun langsung terkena sinar matahari, bikin dia akhirnya tewas. Beberapa saat kemudian, Thomas yang akhirnya berhasil ngebalasin dendam istrinya. Namun ketika Sherry ngajak dia buat ikut kelompoknya, Thomas justru menolaknya dan berniat untuk tetap memburu semua zombie yang ditemuinya. Sehingga mereka pun berpisah dan ngelanjutin perjalanan masing-masing. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang melihat rudal melesat di langit dan meledak dengan dahsyat tidak jauh dari sana. Sekelompok pemuda yang terkejut oleh suara itu kemudian bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka melihatnya, terlihat ada 2 jet tempur yang sedang terbang di atas kota. Pemandangan itu bikin kepanikan di antara mereka. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota? Kebingungan mereka kemudian berubah jadi rasa khawatir pas mereka nerima telepon dari keluarga yang memberitahu kalau ada kerusuhan gede dan militer sedang turun tangan buat ngatasin situasinya. Awalnya mereka nganggap ini cuma masalah kecil dan gak terlalu dipikirin. Namun, mereka nggak tahu kalau bahaya yang sebenarnya sedang nyamperin mereka sedikit demi sedikit. Sementara itu, Bryce dan David yang mau latihan basket dan mereka kemudian ngelihat ada anjing hitam serem banget berdiri di halaman yang melototin mereka. Anjingnya cuma punya 1 kuping dan jelas banget ada yang aneh dengan dia. Mereka langsung waspada dan bener aja anjingnya langsung nyerang mereka. Untungnya mereka keburu nutup pintu. Pas ngintip dari balik gorden, mereka ngelihat kalau anjingnya lagi nungguin di depan pintu. Dengar ada ribut-ribut, Howard datang buat ngelihat apa yang terjadi. Tapi teman-temannya langsung nyegah dia biar nggak buka pintunya. Ngelihat muka mereka pada pucet, Howard nyoba nenangin mereka. Dia bilang kalau villa ini aman banget dan bilang kalau anjing itu palingan bentar lagi bakal pergi sendiri. Besok paginya, mereka semua kaget banget karena ternyata anjingnya masih ada di situ dan kelihatan makin lapar dan nggak ada tanda-tanda mau pergi.
Bryce yang udah kesel banget dan gak mau nunggu lagi, mutusin buat keluar dan ngadepin anjing itu. Howard salut dengan keberanian Bryce dan ngasih dia tongkat baseball buat jaga-jaga. Sambil bawa tongkat baseball, Bryce kemudian melangkah keluar. Si anjing langsung nyerang dia, dan dengan satu kali pukulan dia berhasil ngerubuhin anjingnya. Semua orang merasa lega banget, tapi pas David nyamperin buat ngecek, tiba-tiba anjingnya hidup lagi dan hampir aja ngegigit dia. Untungnya, Howard berhasil ngebunuh anjingnya, nyegah kejadian yang bisa jadi bencana. David ngeliat alamat di kalung anjingnya, dan dia ngerasa harus balikin mayatnya ke pemiliknya. David pun langsung cabut pakai mobilnya, tapi pas di tengah jalan, dia kemudian dengar siaran di radio tentang wabah virus. Pemerintah nyuruh semua orang buat stay di dalam rumah dan jangan sampai keluar. Jadi sekarang udah jelas kalau yang terjadi di kota itu bukanlah kerusuhan, melainkan wabah virus zombie, dan anjing gila tadi juga adalah salah satunya. Namun David gak peduli dengan peringatan itu dan terus aja nyetir. Gak lama kemudian, dia ngelihat ada kecelakaan mobil di depan. Ada seorang cewek yang diam dan berdiri di samping mobil. Pas David keluar buat ngecek, tiba-tiba orang itu mulai kejang-kejang dan jalan sempoyongan ke arah dia, sambil jambak-jambak rambutnya sendiri. Ngerasa berbahaya, David pun cepet-cepet balik ke mobilnya, tapi si cewek yang sepertinya udah jadi zombie, kemudian loncat ke atas mobil, gedor-gedor kaca depan, pakai kepalanya. Untungnya, David berhasil jatuhin dia dan langsung ninggalin zombie itu. David ngebut balik ke villa dan dengan panik nyoba nyeritain apa yang terjadi barusan. Ngelihat muka David yang ketakutan, semua orang pun akhirnya sadar betapa gawatnya situasi saat ini. Mereka pun saling berdebat, apakah mereka harus pergi dari villa atau tetap stay di sini. Pas lagi ribut, tiba-tiba ada zombie yang jebol jendela dan nyerang Howard. Bryce dan David buru-buru narik zombinya, terus Bryce ngehabisin zombinya pakai tongkat baseball, tapi sayangnya Howard udah luka parah. Pacarnya Howard yaitu Charlie, sedih banget, dia meluk Howard sambil nangis. Sementara yang lain juga pada shock berat. Tapi mereka nggak bisa lama-lama berduka karena terlihat lebih banyak zombie lagi yang nyerbu ke arah villa. Sadar mereka nggak punya waktu lagi, mereka pun langsung pada naik ke lantai atas. Pacarnya Bryce yaitu Naomi baru sadar kalau Charlie belum naik ke atas bareng mereka, jadi Naomi balik lagi buat jemput dia. Naomi kemudian nemuin Charlie dan bantuin dia naik ke tangga. Di saat bersamaan, terlihat lebih banyak zombie lagi yang berhasil nerobos jendela. Mereka buru-buru lari ke lantai 2, tapi pas nyampe pintu, Charlie langsung mengunci pintunya dan ninggalin Naomi kejebak di luar. Meskipun Naomi teriak-teriak minta tolong, Charlie nggak peduli sama sekali. Bryce yang dengar teriakan pacarnya itu kemudian mau keluar buat nyelamatin, tapi dia ditahan sama David. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya Charlie lah yang udah bikin Naomi harus mengalami nasib sial. Sementara itu, Taylor ngeliat keluar jendela dan sadar kalau zombinya diem aja di luar. Dia ingat dengan apa yang dialami David tadi siang, sehingga mereka pun sadar kalau zombie-zombie itu cuma aktif kalau mendengar suara. Malamnya, Charlie yang sendirian di kamarnya, kemudian nyoba manggil Taylor yang ada di kamar sebelah lewat jendela. Namun sialnya, suara itu bikin zombie-zombie di luar pada noleh. Pas mereka mulai ngerusak pintunya, Charlie berhasil ngelawan satu zombie pakai pisau cukur dari kamar mandi. Terus dia manjat keluar jendela dan pindah ke kamar Taylor. Pas sudah aman, Bryce kemudian nanyain Charlie, kenapa Naomi bisa sampai ketinggalan. Tapi Charlie bohong, nggak ngaku kalau dia sengaja ninggalin Naomi buat mati. Dan alasan sebenarnya dia ngelakuin itu adalah karena Charlie nggak sengaja dengar obrolan antara Howard dan Naomi yang bikin dia curiga kalau Naomi selingkuh dengan Howard. Sementara itu, stok makanan di tempat ini makin menipis, sehingga mereka harus cari cara buat keluar dari villa itu. Pagi berikutnya, mereka semua mulai jalanin rencana buat kabur. David ngiket suar ke kaki Bryce, terus nyuruh dia ngambil kunci mobil di dapur. Pas Bryce nyampe tangga, dia kemudian ketemu zombie. Untungnya, dia cepet banget reaksinya dan langsung lari ke ruang cuci dan kabur lewat jendela. Dia lompat ke lantai 1 dan lari sekencang-kencangnya dan berhasil ngehindarin zombie-zombie di sepanjang jalan. Bryce pun akhirnya nyampe di dapur, ngambil kunci yang ada di lantai, terus langsung lari ke mobil. Abis ngehindarin beberapa zombie dengan susah payah, dia berhasil masuk ke mobil dan langsung cus pergi, ninggalin zombie-zombie yang mengejar di belakang. Sampai akhirnya, dia nyampe di tempat aman dan nyalain suar buat ngasih sinyal ke yang lain. Ngelihat sinyal dari Bryce, mereka pun cepet-cepet manjat keluar jendela. Bryce datang buat jemput mereka, namun pas David dan Charlie udah masuk mobil, para zombie kemudian ngelihat mereka. Dan karena panik, Taylor langsung lompat ke atap mobil. Ada zombie yang nyoba manjat juga, tapi Taylor langsung nendang zombinya sampai jatuh. Mereka pun langsung tancap gas, namun sebelum jauh dari villa, tiba-tiba ada zombie yang nongol di tengah jalan. Secara refleks, Bryce langsung banting setir buat ngehindarin dia, bikin mobilnya jungkir balik. Untungnya semua orang baik-baik aja,
dan mereka cepet-cepet keluar dari mobil. Tapi Charlie ternyata kejepit, sehingga mereka terpaksa narik Charlie keluar dari mobil. Dalam keadaan pincang dan luka-luka, mereka berhasil kabur sebelum zombie-zombie itu nyampe ke tempat mereka. Gerombolan zombie itu terus bertambah banyak, sehingga mereka harus nyari tempat berlindung di rumah terdekat. Sambil nyoba nenangin diri, mereka ngeliat luka di kaki Bryce yang parah banget. Dan karena nggak punya peralatan medis yang memadai, mereka cuma bisa ngasih perban seadanya dan berharap yang terbaik. Pas malam tiba, zombie-zombie itu kembali terdiam, bikin mereka bisa tenang sejenak, meskipun mereka tetap waspada sepanjang malam. Pagi berikutnya, David pelan-pelan buka pintu dan ngeliat zombie-zombie itu udah nggak ada di jalanan. Mereka pun langsung pakai kesempatan ini buat keluar dan menuju ke apotek buat ngobatin luka Bryce dengan benar. Di dalam apotek, mereka nemuin penjaga toko yang udah tewas sambil megang radio. Dari radio itu terdengar pesan penyelamatan yang bilang kalau ada helikopter yang bakal jemput survivor setiap hari di universitas terdekat. Tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan. Mereka pun langsung mengobati luka Bryce dan berniat cabut ke universitas. Namun pas mereka keluar dari apotek, jalanan yang tadinya sepi mendadak penuh dengan zombie. Mereka pun langsung lari ke gang dan manjat pagar buat kabur. Tapi Charlie yang ada di belakang ketinggalan dan akhirnya diserbu sama zombie-zombie itu. Ngerasa sedih tapi nggak bisa bantu, ketiga orang yang tersisa terpaksa terus lari. Namun pas mereka akhirnya nyampe di gerbang universitas, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Bertekad buat nyampe ke helikopter penyelamat tepat waktu, David kemudian ngambil tongkat kayu dan langsung maju. Dia berencana mau narik perhatian zombie-zombie itu biar dua temennya bisa masuk ke universitas. Dan setelah beberapa saat lari-larian, David akhirnya ketemu lagi dengan teman-temannya. Awalnya mereka mau naik lift buat ke atap, tapi liftnya macet di lantai 4, sehingga mereka terpaksa pakai tangga. Zombie-zombie itu ngejar terus, mereka cuma bisa ngumpet di salah satu lantai. Tapi pas lagi nutup pintu, jari David kemudian kena gigit zombie. Sambil ngalangin pintu dan siap-siap buat lari lagi, David perlahan mulai berubah. Taylor sedih banget, namun mereka nggak punya pilihan lain selain ninggalin David dan terus lari. Pas mereka pencet tombol lift, David yang udah jadi zombie berhasil nyusul mereka, sehingga Bryce terpaksa ngelawan dia. Namun zombie-zombie lain juga udah berhasil nerobos pintu. Pas mereka hampir diserbu, liftnya akhirnya datang, dan mereka pun langsung masuk ke dalamnya. Mereka ngira kalau mereka bakalan aman di lantai atas, tapi pas pintu liftnya kebuka, ternyata banyak zombie yang udah nungguin. Untungnya, liftnya berhenti di antara dua lantai, jadi zombie-zombinya nggak bisa langsung masuk. Bryce kemudian manfaatin posisi mereka buat ngelawan zombie-zombie itu, terus mereka berdua manjat keluar ke lantai atasnya. Begitu akhirnya nyampe di atap, mereka kaget banget pas ngelihat helikopternya malah terbang ke gedung lain, dan mereka baru sadar kalau mereka ternyata salah gedung. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa balik lagi ke jalan semula. Begitu nyampe lantai dasar, mereka ngelihat lorong udah penuh dengan zombie. Namun karena mereka nekat pengen naik helikopternya, mereka pun beraniin diri buat nerobos gerombolan zombie itu. Dengan gerombolan zombie yang mengejar dari belakang, Bryce dan Taylor akhirnya berhasil nyampe ke gedung lain. Mereka buru-buru lewatin parkiran dan masuk ke koridor yang aman sambil berusaha ngalangin zombie-zombie di luar. Dan setelah bersihin tangganya, mereka lari sekencang-kencangnya ke atap gedung. Taylor akhirnya ngelihat cahaya di depan dan langsung mendobrak pintu menuju atap, dan dia bisa ngelihat helikopter penyelamat melayang di atas. Dia pun berteriak minta tolong, sementara Bryce berjuang melawan zombie-zombie yang mengejar dia. Untungnya, kru helikopter ngelihat mereka, dan seorang tentara langsung nembakin zombie yang nyerang Bryce. Setelah mastiin kalau Bryce dan Taylor nggak terinfeksi, tentara itu bantuin mereka naik ke helikopter. Dan akhirnya, mereka pun bisa ninggalin tempat itu dengan selamat. Atau, setidaknya itulah yang ada di pikiran Taylor. Karena yang sebenarnya terjadi, helikopter itu udah nggak bisa bawa survivor lagi karena udah penuh. Sehingga mereka berdua terpaksa ditinggalkan dan akhirnya mereka pun tewas dimakan para zombie. Suatu malam di sebuah mall, ada seorang pegawai pria yang lagi asyik masang spanduk. Tapi tiba-tiba ada benda terbang dan jatuh nerobos langit-langit, bikin dia kaget setengah mati. Karena penasaran, dia kemudian ambil senter buat ngeliat lebih dekat dan nemuin gumpalan daging yang gerak-gerak. Pas lagi bengong, bola daging itu tiba-tiba nyerang. Teman kerjanya ngira kalau dia cuma lagi males-malesan aja, tapi pas mereka nyamperin, ternyata si pria tadi udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang mereka. Gak lama kemudian, mallnya udah buka. Pengunjung pada ramai berdatangan, gak ada yang nyangka kalau ini bakal jadi belanja terakhir mereka. Pas lagi bersih-bersih, Chris ngeliat ada peti kayu yang gerak-gerak. Dia ngira kalau itu cuma perbuatan bocil iseng,
Dia pun nyamperin buat ngecek. Namun ternyata itu adalah pelanggan yang udah jadi zombie. Pas zombinya nyerang, Chris langsung dorong rak ke arahnya dan berhasil ngalangin jalannya. Tapi baru aja dia ngatur napas, tiba-tiba ada zombie lain yang nangkep dia dari belakang. Dia pun dorong sekuat tenaga, terus ngambil sekantong belanjaan dan ngehantam zombinya sekencang mungkin. Dengar ada keributan, Archie keluar dari ruangannya dan bingung melihat apa yang terjadi. Dia mengira kalau Chris nyerang pelanggan, sehingga dia pun langsung lapor ke manajer mall. Khawatir kalau Chris bakal ngelakuin hal nekat, manajernya yang bernama Jonathan kemudian nyuruh buat ngiket Chris. Dan meskipun Chris udah nyoba ngejelasin kalau ada yang gak beres dengan 2 pelanggan itu, tapi gak ada satupun yang percaya dengan dia. Sementara itu, pas ada pegawai lain yang bernama Emmett yang nyamperin buat ngecek pelanggan-pelanggan itu, tiba-tiba si zombinya langsung nyerang Emmett dan ngeluarin tentakel aneh dari mulutnya. Untungnya, Ken yang kebetulan lewat, ngelihat kejadiannya dan langsung menghajar zombinya sampai pingsan. Dia pun langsung bawa Emmett ke kantor manajer dan buru-buru jelasin situasi di luar. Tapi, Jonathan masih nggak mau percaya. Dia bilang kalau hari ini adalah Black Friday, jadi wajar aja kalau para pelanggan agak brutal rebutan barang diskon. Si supervisornya juga nggak percaya, dan dia nuduh kalau para pegawai itu cuma cari alasan biar bisa malas-malasan. Dan dia malah ngancam mereka semua, kalau sampai malas-malasan, maka gaji mereka bakal dipotong. Brian yang udah gak sabar lagi dengar omong kosongnya, dia pun langsung nelpon polisi. Tapi berapa kali pun dia coba, panggilannya gak nyambung-nyambung. Pas itu juga, Emmett mulai kejang-kejang parah dan keluar busa ijo dari mulutnya. Ngeliat itu, si supervisornya akhirnya mulai panik juga. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Emmett yang udah berubah jadi zombie, kemudian langsung nyerang dia. Dan setelah kejadian itu, barulah semua orang percaya dengan apa yang terjadi. Jonathan takut banget sampai ngumpet di belakang Brian. Marnie ngambil kue dan ngelemparin ke muka zombinya yang bikin zombinya makin marah. Dan pas keadaannya makin genting, Archie yang jago bela diri langsung maju. Dia ngambil pistol paku dan nembakin beberapa kali ke zombinya, bikin zombinya mundur. Sementara itu, Brian akhirnya berhasil terhubung ke polisi. Tapi dia malah dapat info dari operatornya yang bilang kalau orang-orang di mana-mana udah pada jadi gila dan nyaranin mereka buat cari cara nyelamatin diri sendiri. Panggilan pun kemudian terputus dengan suara jeritan yang mengerikan. Sadar keadaan makin berbahaya, mereka pun buru-buru ngelepasin Chris dan siap-siap cabut dari mall. Namun, Jonathan ngotot buat stay di mall karena menurutnya paling aman, sampai ketika si supervisor yang udah jadi zombie kemudian nyerang dia. Pas mereka nyampe di area belanja utama, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Jelas banget kabur dari sini nggak bakal gampang. Di bawah komando Archie, mereka kemudian mecah timnya. Ken bawa orang tua dan yang luka buat ngumpet di kantor, sementara Archie mimpin kelompok lain buat ngebersihin zombie-zombie di mall. Mereka berencana mau nyerang zombie secara diam-diam, tapi Brian malah nggak sengaja bikin suara, bikin zombinya sadar dengan keberadaan mereka. Untungnya, Archie berhasil ngebantai zombinya dengan 1 tembakan. Setelah beres ngebersihin zombie-zombie yang tersisa, mereka kemudian nutup semua pintu keamanannya sehingga area utama mall jadi zona aman. Tapi rencana kabur mereka langsung berantakan pas ngelihat gerombolan zombie yang bejibun ngerubungin mall. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun mutusin buat bertahan di dalam aja sambil berharap ada tim penyelamat yang datang. Karena setidaknya di sini mereka nggak perlu khawatir bakal kehabisan makanan. Nggak lama kemudian, ada mobil polisi yang menuju ke arah mall. Buat sesaat, mereka ngira kalau mereka bakal selamat. Tapi mobil itu malah nabrak salah satu jendela mall, bikin zombie-zombie di luar mulai masuk berbondong-bondong. Sadar kalau mereka sekali lagi dalam bahaya, mereka pun langsung lari kocar-kacir. Pas lagi lari, tiba-tiba ada zombie yang nongol dari samping dan nyergap Chris sampai jatuh. Untungnya, Archie langsung nolongin Chris, tapi dia justru kena tangkap sama zombie lain. Archie kemudian nyuruh Chris buat pergi duluan. Pas Chris lari, Archie dengan lihainya nyerang zombinya sampai akhirnya dia berhasil ngebunuh si zombie. Namun nahasnya, Archie yang lengah kemudian kena serangan dari zombie lain dan akhirnya dia pun tewas. Namun berkat pengorbanan Archie barusan, bikin Chris akhirnya bisa nyusul yang lain dan sampai ke gudang dengan selamat. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata ada zombie yang mengikuti dia dari belakang. Mereka langsung panik dan cepet-cepet nutup pintu biar nggak ada lagi zombie yang masuk. Marnie langsung ambil kunci Inggris dan ngehantam kepala zombinya berkali-kali sampai dirasa udah nggak gerak lagi. Pas mereka mau istirahat bentar, tiba-tiba mallnya mati lampu. Untungnya, di gudang itu banyak stok glow stick. Sementara itu, Marnie ngelihat sesuatu yang bikin merinding di aula utama mall.
Terlihat gumpalan daging yang ada di awal film tadi sekarang tumbuh dengan cepat banget. Sadar kalau tinggal di gudang bukanlah solusi jangka panjang, mereka pun mulai panik. Tapi Jonathan yang keras kepala tetap nggak mau pergi dalam mall. Namun keadaan jadi lebih gawat lagi karena zombie-zombie itu mulai berevolusi lagi. Mereka semua kebingungan gimana caranya ngalahin sesuatu yang nggak bisa mati-mati. Zombie-zombie itu kemudian ngerubuhin rak, misahin kelompok mereka, dan siap-siap ngebantai mereka satu persatu. Ken jadi orang pertama yang jadi sasaran. Zombie nangkep dia, terus ngelempar dia ke sana kemari. Brian yang melihat Ken kesusahan kemudian nyoba bantuin, tapi malah bikin zombinya makin deket sama Ken. Pas lagi kacau-kacaunya, tangan Ken terluka. Meskipun kesakitan, Ken berhasil berdiri lagi dan ngambil kunci Inggris. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia ngasih pukulan mematikan ke zombinya. Pas yang lain nyamperin dia, Ken nyuruh agar jangan mendekat. Dia curiga kalau luka di lengannya itu bekas gigitan zombie. Dan karena takut kalau dia bakal berubah dan nyakitin teman-temannya, Ken kemudian minta mereka buat ninggalin dia di situ aja. Dia ngasih mereka tang dan nyuruh mereka kabur lewat pintu belakang gudang. Dan dengan berat hati, mereka pun terpaksa ninggalin Ken. Setelah susah payah ngebuka rantai pintu dan ngangkat rolling door, mereka baru sadar kalau pintu belakangnya itu nyambung langsung ke bagian belakang truk pengiriman. Mereka ngelihat ada jendela kecil di atap truknya. Kalau ada yang bisa manjat lewat situ dan nyampe ke kursi pengemudi, mereka bisa nyetir truk itu buat kabur, dan tugas itu cocok banget buat Chris. Chris kemudian manjat lewat jendela kecil di atap, tapi tiba-tiba ada zombie ngeliat dia. Namun anehnya, si zombinya nggak nyerang Chris, dia balik badan dan terus pergi. Pas Chris ngira kalau dia udah aman, tiba-tiba gerombolan zombie langsung mengerubungi dia. Ternyata, si zombie tadi pergi buat manggil teman-temannya. Karena panik, Chris langsung masuk ke kursi pengemudi truk. Tapi sayangnya, dia nggak tahu cara nyetir truk kayak gini. Ngelihat segerombolan zombie makin deket, Chris buru-buru mundur lagi ke bagian kargo truk. Dan pas yang lain tahu kalau Chris nggak bisa nyetir, Jonathan pun langsung marah-marah. Namun suara Jonathan yang keras itu bikin zombie-zombie di luar pada sadar dengan keberadaan mereka. Tiba-tiba, ada zombie yang berhasil masuk dari samping truk dan nangkep Marnie. Untungnya, Chris langsung ambil tang dan berhasil motong cakar zombinya. Namun, mereka sadar kalau truknya nggak bakalan bisa bertahan lebih lama lagi. Sadar kalau rencananya udah gagal, mereka pun mutusin buat ninggalin truk itu dan balik lagi ke dalam gudang. Begitu masuk, mereka langsung naik ke atap, berharap bisa nemuin jalan keluar dari sana. Tapi yang mereka lihat malah bikin ngeri. Gumpalan daging yang mengerikan itu udah berhasil jebol jendela di atap. Jonathan sedih banget ngelihat mall kesayangannya udah hancur, karena mall ini adalah hasil kerja kerasnya seumur hidup. Dalam keputusasaannya, dia ambil keputusan nekat. Dia buka jendela di atap dan loncat masuk ke dalam mall, berniat buat ngelawan monster itu. Gumpalan daging itu terus tumbuh, bikin 3 orang yang tersisa sadar kalau mereka harus cepet-cepet kabur dari atap. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun loncat ke tempat sampah di bawah. Dan beruntungnya, mereka mendarat dengan selamat. Namun, begitu mereka keluar dari tempat sampah, mereka ngelihat pemandangan yang bikin merinding. Gumpalan daging itu udah ngerambah seluruh mall dan berubah jadi zombie raksasa. Syok berat, mereka bertiga cuma bisa diam mematung, sadar kalau kemungkinan mereka buat selamat udah tipis banget. Dalam usaha terakhir buat ngulur waktu, Brian nyoba negosiasi sama zombie raksasa itu, tapi percuma, zombinya malah ngibasin dia kayak seekor lalat. Chris dan Marnie ngerasa mereka udah nggak punya pilihan lain dan cuman bisa pasrah. Namun tiba-tiba, Ken muncul dari dalam mall. Ternyata selama ini dia nunggu tanda-tanda infeksi zombie di tangannya tadi, dan ternyata nggak terjadi apa-apa, yang artinya kemungkinan lukanya tadi adalah akibat goresan doang. Ken kemudian ngeluarin kunci mobilnya dan berniat ngebawa mereka semua kabur dari situ. Tapi pas mereka mau pergi, zombie raksasa itu ngelempar bongkahan beton ke arah mereka, bikin mereka hampir aja ketimpa. Dan karena mereka sekarang nggak bisa kabur, mereka pun mutusin buat ngelawan makhluk itu. Ken teriak-teriak buat ngalihin perhatian zombinya. Sementara itu, Chris lari ke forklift yang ada di dekat situ, dan ngendarain forklift itu langsung ke arah zombinya. Zombinya yang sadar kemudian nembakin lidah raksasanya dan nangkep forkliftnya. Pas momennya tepat, Chris lepas gas dan loncat keluar dari forklift. Forklift itu pun ketarik tepat ke arah mata zombinya, bikin dia hilang keseimbangan dan jatuh terbakar di dalam gedung mall. Mereka pun cepet-cepet masuk ke dalam mobil dan cus dari tempat itu, tapi di kejauhan juga terlihat ada zombie raksasa lainnya. Cerita berlatar 20 tahun setelah kiamat zombie, sekarang virusnya udah lumayan terkendali, tapi masih banyak zombie berkeliaran di dunia. Namun, para kaum kapitalis ngelihat ini sebagai peluang bisnis, mereka berniat bikin atraksi unik di pulau terpencil.
Pulau itu disulap jadi resort bintang 5 bertema zombie. Pengunjung yang datang bisa beli tiket buat ngerasain sensasi nembak zombie beneran. Beberapa saat kemudian, ada beberapa pengunjung yang datang. 2 orang pemula ini lagi asik nembakin para zombie, meskipun tembakan mereka meleset semua. Tapi berbeda dengan Louis, jelas banget kelihatan kalau dia pemain berpengalaman. Dia ngasih senjatanya ke pacarnya yang bernama Melanie, terus dengan sabar ngajarin dia cara ngebidik dan nembak. Tapi, pas Melanie ngincer zombinya, dia jadi ragu-ragu pas ngeliat tatapan mata zombinya. Beda dengan Archer, dengan ekspresi datar, dia pencet pelatuknya dan nembak tepat sasaran, bikin semua orang kagum dengan kemampuan nembaknya. Pas sore menjelang, pemandu wisata nganterin para pengunjung ke tempat camping buat nginep. Semua orang kayaknya lagi seneng-seneng, tapi Melanie masih khawatir. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dia hilangin. Dan bener aja, kekhawatirannya ternyata jadi kenyataan. Ruang kontrol ngalamin kerusakan parah, bikin sistem keamanan error dan semua zombinya lepas. Beberapa pengunjung masih ada di luar, gak sadar dengan bahaya yang lagi ngincer mereka. Pas mereka mau balik ke tempat camping, tiba-tiba ada zombie nongol dari belakang dan gigit salah satu pengunjung. Pengunjung lain pada ketakutan, sehingga mereka langsung masuk ke mobil dan ngebut pergi. Zombie-zombie pun langsung menyerbu area hiburan, bikin tempat itu jadi kayak neraka. Sementara semua orang pada berusaha kabur sekuat tenaga. Sadar kalau situasinya udah nggak bisa dikendaliin, para teknisi di ruang kontrol juga mau ikutan kabur. Tapi sayangnya, mereka malah lari ke arah gerombolan zombie di pintu keluar. Pas zombie-zombie udah masuk di ruang kontrol, Sadi nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Resort yang dia kelola dengan rapi, sekarang berubah jadi berantakan parah. Di tengah rasa terkejutnya, Sadi ngelihat satu zombie yang nunjuk-nunjuk dia sambil marah-marah. Kayaknya zombie ini dendam sama dia. Gak siap dengan situasi kayak gini, Sadi langsung masuk ke ruangan terdekat buat nyari tempat sembunyi. Dia ngunci diri di dalam, gak peduli dengan nasib karyawan-karyawannya di luar, yang penting dia aman. Sementara itu, Melanis yang masih di tempat camping, sama sekali gak tahu kalau ada bahaya yang terjadi. Pas dia lagi asik ngobrol dengan Valerie, tiba-tiba dia ngelihat ekspresi Valerie berubah jadi serius. Melanie pun noleh dan dia ngelihat ada zombie. Valerie yang belum pernah ngebunuh zombie, ragu-ragu buat nembak. Untungnya, Archer langsung maju dan nembak zombie itu tepat waktu. Para pengunjung awalnya pada ngira kalau itu adalah efek spesial di resort, tapi pemandu wisatanya ngerasa ada yang gak beres. Mereka gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Dia kemudian nyalain lampu di atap mobil dan nyorotin sekitar, dan barulah kelihatan kalau para zombie udah ada di mana-mana. Mereka semua baru sadar kalau situasinya udah gawat, sehingga mereka langsung nembakin zombie-zombie yang mendekat. Pemandu wisatanya coba nyalain mobil buat kabur, tapi ternyata mobilnya udah rusak. Dia nyoba ngubungin ruang kontrol, tapi nggak ada jawaban, sehingga mereka cuma bisa ngandelin diri mereka sendiri buat bertahan hidup. Jumlah zombinya banyak banget dan hampir ngerubungin seluruh tempat camping. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyoba naik ke atap mobil. Tapi salah satu cowok kena gigit di tangannya dan akhirnya dia tewas mengenaskan. Untungnya, senjata mereka cukup kuat dan mereka akhirnya berhasil ngebantai semua zombie setelah beberapa saat. Kematian teman mereka bikin suasana jadi suram dan mereka berdiam diri di atap mobil sampai subuh. Pas matahari udah terbit, Archer nanya soal sisa peluru mereka dan semuanya pada bilang kalau pelurunya udah hampir habis. Louis ngusulin buat nunggu penyelamat aja, tapi pemandu wisatanya bilang kalau nggak bakal ada yang datang nyelamatin. Karena kalau terjadi keadaan darurat, seluruh pulau bakal otomatis ditutup, dan markas bakal ngebom seluruh pulau dalam waktu 2,5 jam. Satu-satunya cara buat kabur adalah nyampe ke pusat kontrol, yang jaraknya beberapa kilometer dari situ. Pemandu wisatanya kemudian ngeluarin peta dan nunjukin rute kabur terdekat. Dia ngeyakinin mereka kalau nggak ada halangan, mereka harusnya bisa nyampe ke tempat aman. Mereka pun langsung berangkat, dan nggak lama kemudian nyampe di pagar pelindung. Tapi gerombolan zombie udah deket banget di belakang mereka. Archer nyuruh yang lain pergi duluan, sementara dia sama pemandu wisatanya bakal stay di belakang buat ngelindungin mereka. Pas Melanie lagi lewat, tiba-tiba ada zombie yang nyerang dia dari dalam mobil, tapi Valerie cepet-cepet nembak zombinya. Setelah semuanya udah aman di seberang, Archer kemudian ikutan nyebrang. Tapi ternyata di sisi ini juga ada zombinya. Pemandu wisatanya kegigit di leher, dan sebelum ada yang bisa ngapa-ngapain, Louis langsung nembak dia. Tindakan tiba-tiba ini bikin Melanie takut banget. Louis coba jelasin, tapi Melanie ngerasa dia terlalu kejam. Namun Archer setuju dengan tindakan Louis. Katanya di dunia kayak gini, tindakan kayak gitu memang perlu. Dengar itu, Melanie cuman bisa tersenyum kecut. Beberapa saat kemudian, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka nyampe di pusat kontrol.
Pas lagi ngelewatin bangunan yang udah ditinggalkan, terdengar suara geraman zombie memenuhi udara. Karena takut, mereka pun langsung sembunyi di sebuah ruangan buat nenangin diri. Dengan segerombolan besar zombie yang makin deket, mereka harus cepet-cepet bergerak. Archer keluar duluan buat mastiin keadaan aman. Setelah itu diikuti sama Louis dan Melanie. Pas Valerie dan Jack mau nyusul, tapi ternyata koridornya udah penuh dengan zombie, sehingga mereka terpaksa berpisah. Mereka mengitari gerombolan zombie dan nyampe di pintu belakang. Dan di sana mereka nemuin zombie yang diikat. Valerie berhasil lolos dengan aman, tapi pas tiba giliran Jack, zombinya tiba-tiba kebangun. Dan ketika Valerie berusaha mati-matian buat nyelamatin Jack, namun dia justru kena gigit. Dan tahu akibatnya kalau digigit zombie, Valerie kemudian milih buat ngadepin gerombolan zombie sendirian, ngasih yang lain waktu buat nyelamatin diri. Setelah nunggu lama banget, akhirnya mereka bertiga ngeliat Jack, tapi dia lagi dikejar sama gerombolan zombie yang banyak banget. Mereka bertiga langsung melewati pagar, dan begitu Jack udah aman di dalam, Melanie langsung nutup pintu besinya, pas banget sebelum mereka kena serbu. Melanie kemudian nyamperin Jack buat nanyain Valerie, dan Jack ngasih tahu kalau Valerie nggak selamat. Mereka berempat akhirnya nyampe di pusat kontrol dan ngebuka pintu baja, tapi ruangan itu gelap banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa masuk aja, walau suasananya bikin merinding. Di tengah jalan, tiba-tiba koridornya nyala lampu merah, dan hawa panas mulai mengisi lorong itu. Archer kemudian ngebungkus tangannya pakai baju buat ngelindungin dari panas, dan akhirnya berhasil ngebuka penghalang panas itu. Mereka kemudian nyebrang ke ruangan lain, ngira kalau udah aman, tapi tiba-tiba ada zombie yang jatuh dari atas dan langsung gigit Jack. Archer kemudian ngebunuh zombinya, tapi sayangnya Jack udah nggak ketolong lagi. Sekarang cuma tinggal 3 orang yang selamat, mereka pun masuk ke ruangan berikutnya yang gede banget dan berisi tenda-tenda yang sangat banyak. Ternyata sebelum jadi resort, pulau ini dulunya adalah kamp pengungsian. Dan itulah rahasianya, kenapa jumlah zombie di pulau ini nggak habis-habis, yaitu karena pemilik resort dengan sengaja ngubah para pengungsi jadi zombie agar bisnis mereka terus berjalan. Pas lagi ngebahas soal itu, segerombolan zombie tiba-tiba keluar dari tenda-tenda itu, sehingga mereka bertiga harus kabur lagi. Archer coba nutup pintunya, tapi dia malah ketangkep sama zombie-zombie yang mengejar. Melanie langsung bantuin dia, tapi Louis bukannya bantuin, dia malah manjat rantai dan kabur ninggalin mereka. Ngerti kalau keadaannya udah gawat banget, Archer kemudian nyuruh Melanie buat kabur duluan dan berjanji kalau dia bakal nyusul. Tapi pas Melanie udah aman, Archer ternyata milih buat stay di situ. Dia tahu kalau dia nggak bisa kabur dan nyuruh Melanie buat pastiin kejahatan resort itu terungkap ke seluruh dunia. Archer pun akhirnya tewas dimakan oleh para zombie-zombie itu. Dengan waktu tersisa 16 menit sebelum ledakan terjadi, Melanie ngikutin tanda panah ke arah kantor. Namun sialnya, tempat itu juga penuh banget dengan zombie. Pas dia mau kabur, Louis nongol di pintu dan langsung nutup pintunya. Dia kemudian minta maaf dan ngaku kalau dia udah kena gigit juga. Melanie kemudian nodongin pistol ke arahnya, tapi dia ragu-ragu buat nembak. Dan karena nggak tega buat ngebunuh pacarnya itu, dia pun ngasih pistolnya ke Louis. Ngerti maksud Melanie, Louis kemudian ngambil pistolnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Melanie cepet-cepet ngambil pistolnya dan kabur sebelum zombie-zombie nyampe ke dia. Melanie lari secepatnya ngelewatin gedung itu sampai akhirnya tiba di ruang kontrol. Dan di sana dia langsung ditarik Sadie yang sedang sembunyi. Waktu sekarang tinggal 5 menit lagi sebelum tempat itu meledak. Sadie kemudian ngasih tahu Melanie soal jalan kabur darurat meskipun jalannya penuh zombie. Dan buat sampai ke sana, mereka harus ngalihin perhatian zombie-zombie itu dulu. Tapi Melanie yang marah banget dengan perbuatan Sadie sebagai dalang di balik resort zombie, dia pun gak mau kerjasama. Suasana makin tegang, Sadie nyoba ngerebut pistol dari Melanie, tapi suara ribut mereka malah bikin zombie-zombie makin deket. Pas Sadie berhasil ngambil pistolnya, pintunya jebol dan dia pun langsung dicabik-cabik sama zombie-zombie itu. Sementara Melanie langsung pakai kesempatan itu buat melarikan diri. Pas hitungan mundur menuju ledakan mencapai 0, Melanie ngibrit keluar dari ruang kontrol dengan gerombolan zombie yang mengejar di belakangnya. Pesawat militer yang ditugasin buat ngebom pulau itu datang tepat waktu. Puluhan bom mulai berjatuhan dan ngehancurin seluruh area. Dengan nekat, Melanie loncat ke laut, pas banget sebelum dia kena ledakan. Dia noleh ke belakang dan ngeliat pulau itu udah jadi lautan api, sebuah pemandangan yang mengerikan, sekaligus jadi akhir dari semuanya. Beberapa saat kemudian, helikopter penyelamat pun datang dan ngebawa Melanie balik ke kota. Dan setelah kejadian itu, Melanie kemudian ngungkapin semua kejahatan yang terjadi di resort itu, bikin heboh semua masyarakat. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Desmond
yang seperti biasa datang telat ke kantor. Tapi dia nggak sadar kalau satpam hari ini kelihatan agak sedikit beda. Dia juga nggak lihat ada bercak darah di pintu lift, fokusnya cuman absen masuk kerja aja. Pas masuk kantor, dia lewat gitu aja di samping 2 mayat yang tergeletak di lantai dan langsung menuju ke mejanya. Tapi baru aja dia duduk, manajernya yang bernama Adam kemudian manggil dia ke ruangannya. Desmond yang udah biasa diceramahin karena sering telat, justru kaget banget karena Adam gak ngomel hari ini. Adam malah lagi asik ngeruncingin pensil, tatapannya tajam banget. Desmond bingung, dia ngelirik ke bawah dan akhirnya ngeliat rekan kerjanya yang tergeletak di lantai dan badannya penuh dengan pensil. Desmond langsung ketakutan setengah mati ngeliat itu, dan belum sempat bereaksi, Adam kemudian ngelempar dia keluar dari ruangan dengan kasar banget. Jelas banget kalau manajernya lagi ada masalah, tapi amukannya itu udah di luar batas orang normal. Pas Desmond menoleh, dia baru sadar kalau semua rekan kerjanya juga bertingkah aneh. Dan karena ketakutan, dia pun langsung berlari keluar kantor sambil dikejar-kejar sama rekan-rekan kerjanya yang udah berubah jadi kayak orang gila. Sambil ngatur napas, dia noleh ke belakang dan ngelihat salah satu rekan kerjanya masih rajin kerja aja. Desmond kemudian nyoba nyamperin, berharap bakal dapat penjelasan, tapi dia malah marah-marah kayak orang kesurupan. Terus, rekan kerjanya itu minum sebotol energy drink di mejanya. Desmond kemudian inget kalau kemarin dia lihat banyak banget minuman energy drink kayak gitu, dan dia jadi mikir, apa jangan-jangan minuman itu ada hubungannya dengan semua kegilaan ini. Tapi, pas Desmond mau pergi, dia justru keselip kabel di lantai, bikin komputer rekan kerjanya itu mati. Rekan kerjanya yang seharian kerja tanpa save projectnya, kemudian langsung marah dan tenaganya jadi seperti berlipat ganda gitu. Dia ngelempar Desmond beberapa meter sampai nabrak tembok. Desmond panik banget, dia kemudian ngambil papan kayu di dekatnya dan ngehantam rekan kerjanya itu sekenceng-kencengnya, bikin rekan kerjanya langsung roboh nggak bernyawa. Desmond yang masih shock abis kejadian tadi, kemudian nyelinap ke sebuah ruangan dan mikir, kenapa semua orang jadi gila kerja terus-menerus tanpa henti. Tiba-tiba Desmond punya ide, yaitu dia nyoba buat pura-pura sibuk kerja juga. Dan ternyata strategi ini berhasil, bikin dia akhirnya berhasil kabur dari kantor. Tapi, pas sampai pintu keluar, Desmond baru inget kalau pacarnya yaitu Samantha masih berada di dalam. Desmond nyoba ngumpulin keberanian karena dia berniat balik masuk ke dalam lagi. Untungnya, Samantha lagi di kantor pribadinya. Dia pakai headphone, jadi dia nggak sadar akan kekacauan yang terjadi di luar. Tapi, Desmond ngeliat minuman energy drink di mejanya, sama seperti yang diminum semua orang. Desmond niatnya mau nyingkirin minuman itu, tapi malah tumpah semua ke mejanya. Kayaknya Samantha belum minum banyak, soalnya dia belum berubah sepenuhnya. Desmond yang berusaha benerin keadaan, malah bikin Samantha makin kesel, sehingga dia pun kena gebuk lagi. Pas situasinya makin kacau, Desmond terpaksa bikin Samantha pingsan. Dan biar Samantha nggak berubah lagi, Desmond kemudian mengikat dia. Pas Samantha bangun, dia bingung dan nggak tahu apa yang udah terjadi. Desmond niatnya mau keluar gedung dulu dan jelasin semuanya nanti. Tapi, pas dia sampai tangga darurat, dia ngelihat gerombolan zombie yang mau naik ke atas. Desmond langsung mundur dan ngumpet di ruangan di dekat situ. Tapi baru aja nutup pintu, dia kemudian dengar ada gerakan di belakangnya. Tiba-tiba, ada cowok yang nangkep dia. Tapi untungnya itu bukan zombie, melainkan rekan kerjanya yang bernama Morat, yang ternyata belum minum energy drink tadi. Setelah mastiin kalau mereka berdua aman, mereka kemudian mutusin buat kerjasama. Begitu zombie-zombie udah pergi dari kantor, Desmond, Morat, dan Samantha kemudian dengan hati-hati nyoba nyamperin tangga darurat lagi. Dan karena pemandangan yang mereka lihat serem banget, mereka pun terpaksa nyari jalan lain. Mereka nyoba naik lift, tapi sayangnya nggak berfungsi. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah saluran ventilasi, tapi setelah beberapa saat bersusah payah nyoba masukin Samantha ke dalam, mereka akhirnya nyerah dan mutusin buat pecahin jendela aja. Desmond kemudian ngambil printer dan ngehantam kaca jendela, tapi mereka kaget banget karena kacanya nggak pecah dan malah ngidupin sistem keamanan yang bikin seluruh gedung ketutup pakai lapisan baja. Karena ini adalah perusahaan senjata, sehingga sistem keamanannya super ketat. Sekarang, cuma petinggi perusahaan doang yang bisa ngebuka gedungnya, yang berarti mereka harus ngelewatin lantai-lantai penuh zombie buat nyampe ke lantai atas. Ngelihat zombie-zombie itu saling serang, Desmond kemudian inget ide dia sebelumnya, yaitu mereka bertiga berpura-pura jadi zombie dan akhirnya berhasil nyampe ke bagian HRD. Dan ternyata, cewek-cewek di situ udah pada berubah jadi zombie dan nyerangin bapak-bapak tua yang bernama Landworth. Desmond kemudian punya rencana, yaitu pakai intercom buat ngumumin liburan palsu, yang akhirnya berhasil ngalihin perhatian zombie-zombie itu dan nyelamatin Landworth.
Sekarang, mereka tinggal lewat bagian penjualan buat nyampe ke kantor eksekutif. Tapi, pegawainya di sini agresif banget, mungkin karena stres ngadepin para pelanggan. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyiapin diri buat nerobos para zombinya. Mereka kemudian masuk ke gudang dan bikin senjata seadanya. Dan karena jumlah zombinya banyak banget, mereka terpaksa ngelepasin Samantha sebentar. Pas sudah siap tempur, mereka terlihat gugup banget waktu keluar dari gudang. Namun, meskipun situasinya sulit, ternyata skill bertarung mereka lumayan juga. Bahkan bisa ngalahin zombie-zombie itu. Khususnya Samantha yang jadi kuat banget karena efek minuman energy drink yang diminumnya bikin dia gampang banget ngalahin beberapa zombie. Di tengah kekacauan, ada seorang survivor yang nyerang Desmond dan nanya, apa dia udah minum energy drink itu? Tapi, Morat yang mengira survivor itu adalah zombie, secara refleks mengayunkan kapaknya dan ngebunuh dia seketika. Sebuah kesalahan yang tragis, tapi Desmond gak nyalahin dia, karena Morat cuma berniat mau nyelamatin dia. Pas mereka ngelihat mayat-mayat zombie bergelimpangan di sekitar, mereka lumayan kaget dengan kemampuan mereka. Tapi, gak ada waktu buat bengong. Mereka pun bergegas sampai di pintu kantor eksekutif yang bernama Franklin. Franklin curiga kalau mereka udah ketularan, tapi si petugas kebersihan malah dengan santainya buka pintunya, sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam kantornya. Suasananya langsung tegang seketika, tapi nggak lama kemudian mereka saling nurunin senjata dan nyoba berdiskusi. Dari obrolan tersebut, mereka tahu kalau masalahnya memang gara-gara minuman energy drink itu, yang sebenarnya itu ditujukan buat para militer. Tapi, Franklin sendiri nggak tahu kenapa minuman itu bisa nyampe di perusahaan. Pas lagi diskusi, tiba-tiba Adam muncul sambil dikawal sama pegawai-pegawai zombie lainnya. Muka mereka kelihatan marah banget. Adam ngamuk ke Franklin, nuntut kenaikan gaji buat semua pegawainya. Atau kalau nggak, maka bakal ada akibatnya. Tapi, Franklin cuma nyengir doang, dan nggak mau nurutin permintaan mereka. Sikapnya itu bikin Adam makin ngamuk, sehingga dia mimpin para pegawai buat nyerang dengan brutal, bikin para eksekutif panik total. Desmond cepet-cepet pakai meja buat ngalangin pintu. Pas itu juga, Landworth nongol sambil megang minuman. Pas dia dengar omongan Adam zombie tadi, dia juga mau ikutan berjuang bareng mereka, tapi begitu dia keluar, dia justru langsung diserang, karena dia belum berubah jadi zombie. Dengan gerombolan zombie yang bentar lagi mau nerobos masuk, Desmond dan Morat langsung mundur ke ruangan dalam. Franklin berhasil ngebantai satu zombie pakai senapan, tapi zombinya terlalu banyak, sehingga dia pun terpaksa mundur. Dua anggota dewan langsung diserbu dan dimakan. Terus gerombolan zombie itu berhasil nerobos pintu. Meskipun punya senapan, Franklin gak bisa nahan serangan zombie yang gak ada habisnya. Pas dia mau ngisi ulang peluru, tiba-tiba manajernya langsung nebas tangannya. Tapi, meskipun udah ngabisin Franklin, Adam kelihatan masih belum puas. Dia berniat buat nyebarin infeksi zombie itu ke dunia luar. Adam mau pakai tangan eksekutif yang putus itu buat buka sistem keamanannya. Dia ninggalin beberapa anak buah buat ngurusin Desmond dan Morat. Tapi untungnya Desmond ngambil senapannya dan akhirnya bisa ngebantai mereka semua. Namun meskipun bahaya barusan udah berlalu, tapi kondisi Samantha semakin parah, sehingga mereka harus cepet-cepet nemuin penawarnya. Mereka bawa Samantha ke bagian penelitian dan ketemu kepala ilmuannya yang bernama Marcus. Dan setelah didesak Desmond, Marcus pun akhirnya ngaku. Minuman itu aslinya produk militer buat ningkatin performa tentara, tapi produksi kemarin mengalami cacat produksi. Dan ada ilmuwan yang kesel karena nggak naik gaji, sehingga dia kemudian ngasih minuman itu ke pegawai-pegawai sebagai balas dendam. Untungnya, mereka punya penawarnya, tapi disimpan di gudang bawah tanah yang sekarang udah penuh dengan zombie. Buat nyelamatin Samantha, Desmond dan Morat kemudian pergi ke ruang pameran dan ngambil senjata dari lemari pajangan. Dan pas udah siap tempur, mereka pun langsung menuju gudang. Di sana mereka ngelihat Adam sedang nyuci otak para zombie. Tapi, Adam kemudian ngelihat mereka melalui CCTV dan nyuruh segerombolan zombie buat nyerbu ke arah mereka. Tahu akan hal itu, mereka berdua cepet-cepet nyari tempat buat ngumpet. Zombie-zombie itu pada nyari mereka kemana-mana, sementara Desmond pakai minuman itu buat ngalihin perhatian para zombie. Pas zombie-zombie lagi pada ngumpul di sekitar minuman, Desmond langsung nembakin dan berhasil ngebantai banyak banget zombie dalam sekejap. Mereka terus ngelawan zombie-zombie yang tersisa sampai akhirnya berhasil nemuin penawarnya. Namun tiba-tiba, Adam muncul pakai baju robot gede banget dan nembakin mereka berdua. Desmond kena ledakannya, tapi untungnya gak luka parah. Dan karena senjata robot itu kuat banget, Desmond dan Morat pun terpaksa mundur. Dan karena mereka sekarang udah punya penawarnya, Desmond kemudian ngelempar ke Morat, nyuruh dia nyelamatin Samantha, sementara Desmond bakal berusaha nahan Adam. Desmond kemudian ngolok-ngolok Adam buat ngalihin perhatiannya, tapi pas dia lari,
Tiba-tiba muncul zombie yang nyerang dia, sementara Adam udah ngincer dia. Beberapa saat kemudian, Samantha yang udah minum penawarnya, kemudian datang tepat waktu buat nyelamatin Desmond. Mereka bertiga pun langsung kabur sambil masang bahan peledak di sepanjang jalan. Pas Adam udah masuk ke zona ledakan, Desmond kemudian pencet detonatornya, tapi ternyata nggak ada yang terjadi. Ternyata detonatornya udah rusak, bikin Adam senyum-senyum puas ngelihat kemenangannya. Dan karena udah terdesak, Desmond kemudian nekat ngelempar ranjau ke arah Adam. Dan sialnya, Adam malah nginjek ranjaunya. Ledakan besar pun langsung terjadi, ngehancurin Adam dan bikin mereka bertiga akhirnya bisa kabur dari gedung. Beberapa saat kemudian, mimpi buruk itu pun sudah berakhir, dan mereka segera bergegas pergi dari tempat itu. Cerita dimulai di sebuah mobil camper yang lagi parkir di lapangan di tengah hutan. Di dalamnya ada cowok yang bernama Tom yang baru bangun tidur, dan anak ceweknya, yaitu Mira yang masih molor. Tapi karena di luar lagi hujan, dia pun tidur lagi. Pas hujannya udah reda, Tom bangun lagi dan ngeliat tempat tidurnya Mira udah kosong. Karena panik, dia pun langsung keluar buat nyari anaknya. Tapi abis muter-muter cukup lama, dia tetap nggak nemuin Mira. Terus, pas dia mau nanya ke cewek yang lagi jogging, tiba-tiba si cewek itu diserang oleh dua orang yang ternyata adalah zombie. Tom yang tadinya mau nolongin jadi kaget banget ngeliat apa yang terjadi sama orang-orang itu. Nggak lama kemudian Mira datang, tapi di saat yang sama, zombie-zombie lain juga pada ikutan nyerang dan mau gigit dia. Awalnya Tom masih bisa ngelawan zombie-zombie ganas itu pakai tangan kosong, tapi karena jumlahnya makin banyak, dia pun kemudian nyuruh Mira buat kabur duluan dan bilang kalau dia bakal nyusul. Sementara itu, Tom balik masuk ke mobil campernya. Dan dari atas, kelihatan zombie-zombie yang makin banyak ngerubungin dia. Cerita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Terlihat Tom dan keluarganya lagi ngobrol santai sambil ngelakuin aktivitas seperti biasa. Tom adalah tipe ayah yang gak terlalu deket sama anaknya. Pas Mira cerita soal kegiatan pramuka ke ibunya yaitu Naomi, dia cerita tentang acara memetik bunga. Tapi Tom malah nganggap kalau kegiatan itu cuma main-main doang. Katanya, anak pramuka yang sebenarnya harusnya bisa survival di hutan, bukan cuma metik bunga doang. Dengar tanggapan bokapnya itu bikin Mira bete, dan terus pergi ninggalin mereka. Malamnya, pas Mira udah tertidur, Tom dan Naomi ngobrolin soal sikapnya ke Mira tadi. Naomi minta Tom buat lebih banyak ngabisin waktu bareng Mira, dengan cara ngajakin dia camping akhir minggu ini. Awalnya Tom nolak, karena dia udah janjian sama temennya, tapi Naomi bilang kalau Tom gak bisa luangin waktu sekarang buat Mira, jangan harap Mira bakal luangin waktunya buat Tom kalau dia udah dewasa. Dan dengar perkataan istrinya itu, akhirnya Tom pun setuju. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, Tom dan Mira segera berangkat buat pergi camping. Pas lagi di jalan, Tom dengar berita tentang serangan di mana-mana yang bikin orang-orang pada kena ruam, tapi penyebabnya masih gak diketahui. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di tempat camping. Tapi Mira kelihatan cuek bebek sama apa yang diomongin dan dilakuin bokapnya. Sampai akhirnya, Tom ngajakin dia naik gunung, sehingga Mira terpaksa ikut. Di tengah jalan, Mira bilang kalau dia nggak suka sama bokapnya dan minta cepet-cepet diantar pulang aja. Apalagi setelah tahu kalau Tom sebenarnya pergi karena dipaksa sama nyokapnya. Tapi, Tom nyoba ngasih alasan, dia minta dikasih kesempatan dan bilang buat nginep semalam aja. Dan kalau Mira nggak suka, besok paginya mereka langsung pulang. Dengar permintaan bokapnya itu, akhirnya, Mira pun setuju. Beberapa saat kemudian, pas lagi ngajarin Mira cara nyalain api tanpa korek, si anak minta maaf karena dia lahir jadi cewek, dan bilang dia bakal berusaha lebih bersikap kayak cowok kalau bokapnya mau, biar bokapnya lebih sering main sama dia. Dengar itu, Tom jadi ngerasa bersalah dan gak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba, ada cewek di perkemahan yang mengajak mereka makan bareng. Di tempat makan, Mira kemudian ketemu sama anak-anak seumurannya dan bermain bersama. Abis makan, Tom ngajarin Mira baca kode Morse sampai malam tiba dan mereka pun istirahat. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tom yang lagi berusaha manggil Mira dari atas mobil campernya. Dan dia hampir aja jatuh, gara-gara mobilnya goyang kenceng banget karena diserang zombie. Tapi untungnya, dia masih selamat. Terus, dia balik ke dalam buat ngambil pistolnya dan berniat keluar buat nyari Mira. Tom berhasil ngebantai beberapa zombie pakai pistolnya, tapi pelurunya kemudian habis. Sehingga dia terpaksa balik masuk lagi, karena zombinya banyak banget dan sangat ganas. Dia bahkan sampai harus motong tangan salah satu zombie yang berusaha masuk, dan untungnya dia selamat, tapi percobaan pertamanya tadi gagal total. Tom kemudian nyiapin kunci mobil, tangga, dan pelindung diri buat nyoba kabur lagi. Dan tujuannya kali ini adalah mobilnya.
Tapi usahanya nggak gampang. Dia harus ngadepin serangan zombie-zombie ganas itu sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam mobil. Tapi ternyata baterainya sowak, jadi dia harus balik lagi ke mobil campernya. Tom nembak satu zombie yang menghalangi pakai pistol suar, terus balik lagi ke mobil campernya. Pas udah di dalam, Tom nyoba nelpon Mira, tapi ternyata HP-nya Mira ketinggalan di situ. Beberapa saat kemudian, Tom dan Mira terlihat asik ngobrol pas malam-malam. Tapi tiba-tiba, para zombie datang nyulik Mira. Untungnya, itu cuma mimpi buruk. Besok paginya, Tom mulai ngitung-ngitung stok makanannya buat bertahan hidup. Sebenarnya, persediaan makanannya lumayan banyak, tapi dia gantung makanannya di pohon yang lumayan jauh dari mobilnya, karena itu adalah salah satu latihan yang mau dia kasih ke Mira. Tiba-tiba, zombie-zombie di luar makin agresif, mereka berusaha masuk dengan cara mecahin jendela. Untungnya, Tom berhasil nahan mereka. Setelah agak tenang, dia kemudian pasang penghalang di jendela pakai pintu lemari. Terus, pas lagi nyari bantuan lewat radio, dia denger tim penyelamat yang lagi broadcast. Tapi sayangnya, orangnya nggak bisa dihubungin. Beberapa saat kemudian, Tom lagi ngawasin keadaan sekitar dari atas mobil, dan tiba-tiba dia kaget ngeliat ada seseorang yang mengendap-ngendap di kejauhan, dan ternyata itu adalah Mira. Ngeliat itu, Tom langsung coba komunikasi sama anaknya pakai kode Morse. Dia bilang agar Mira diam aja di sana, tapi anaknya itu sepertinya masih nggak terlalu ngerti kode Morse, sehingga dia malah jalan ke arahnya. Dan karena itu, zombie-zombie langsung pada lari ke arah Mira, sehingga tanpa pikir panjang, Tom langsung loncat dan nyerang zombie-zombie itu buat ngalihin perhatian mereka. Pas zombie-zombie itu balik ke arahnya, dia naik lagi ke atap mobilnya, dan sekali lagi dia kehilangan jejak anaknya. Malamnya, Mira yang lagi nyoba balik ke mobil bokapnya, kemudian ngeliat temen campingnya kemarin. Tapi pas dipanggil, ternyata temennya itu udah jadi zombie dan mau nyerang dia. Untungnya, Mira bisa ngumpet di balik kayu, sehingga si zombie nggak bisa nangkep dia. Sementara itu, Tom masih merhatiin keadaan sekitar. Terus dari radionya kedengeran lagi suara tim penyelamat tadi, tapi tetap aja Tom nggak bisa ngehubungin mereka balik. Tiba-tiba, radionya bunyi kenceng banget, bikin zombie-zombie di luar jadi agresif lagi, dan berusaha masuk dari atas atap. Tom pun mutusin buat keluar dan ngelawan zombie-zombie di atap mobilnya. Untungnya, dia berhasil ngebantai semua zombie di atap, tapi nahasnya, dia kemudian keselip dan jatuh sampai pingsan. Besok paginya, Tom gak ngapa-ngapain, cuma diem di atas atap mobilnya buat ngawasin Mira dan zombie-zombie yang nyoba masuk dari atas. Terus, dia ngeliat salah satu zombie ngejatohin jaketnya Mira. Tom pun langsung putus asa sampai mau bunuh diri pakai satu peluru yang tersisa. Tapi dia ngebatalin niatnya dan berusaha buat tetap bertahan hidup. Dia pasang pecahan kaca dan kaleng kosong di sekeliling atap mobilnya biar para zombie nggak bisa naik. Gak lama kemudian, Tom ngelihat ada mobil yang datang mendekat, tapi karena dikepung banyak zombie, mobil itu pun kemudian nabrak pohon. Ngelihat itu, Tom mutusin buat nolongin orang di dalam mobilnya. Tom brutal banget ngehajar semua zombie yang ada di depannya sampai akhirnya mereka berdua bisa selamat. Tom kemudian nanya ke orang yang mengaku polisi itu apa dia ngelihat anak cewek di jalan sambil nunjukin foto Mira. Polisinya ngejawab dengan agak ragu. Dia bilang kalau kayaknya dia pernah ngelihat anak cewek di gunung, sehingga Tom kemudian berniat mau nyari Mira. Tapi si polisi bilang mereka harus punya rencana matang dan pastinya perutnya nggak boleh kosong. Kelihatan banget kalau orang ini kelaparan parah, yang dia pikirin cuma makanan doang, nggak ada niatan sama sekali buat bantuin Tom nyari Mira. Terus pas orang itu tidur, Tom ngeliat ada tato di tangannya, bikin dia jadi curiga. Karena mana mungkin seorang polisi punya tato. Tom kemudian ngecek pistolnya, dan ternyata nggak ada pelurunya. Pas dompetnya dicek, ternyata semua identitas dan atribut yang dia pakai adalah punya orang lain. Tiba-tiba, si polisi gadungan itu bangun dan nyerang Tom, sehingga mereka pun saling berkelahi. Tom berhasil nusuk kakinya, tapi dia kemudian ditendang rahangnya sampai pingsan. Pas Tom bangun dari pingsannya, dia udah diborgol dan mau dilempar dari atap mobilnya. Untungnya, Tom berhasil ngejatuhin si polisi gadungan itu sampai dia dimakan sama zombie-zombie di bawah. Beberapa saat kemudian, Tom lagi tiduran, terus ngeliat Mira masuk dari atap. Pas nengok, ternyata Mira udah jadi zombie dan nyerang dia, tapi lagi-lagi itu cuma mimpi doang. Gak lama kemudian, ada pohon tumbang yang nimpa mobilnya dan bikin pintunya rusak, jadinya ada zombie yang kemudian masuk. Tom berhasil ngalahin zombinya, tapi sialnya zombie-zombie lain juga pada ikutan masuk. Tom kemudian mutusin buat ngeluarin gas dari kompornya dan ngebakar semua zombie-zombie itu. Setelah semua zombie tadi mati, Tom kemudian benerin pintunya. Terus pas di atap,
dia ngelihat ada asap di bukit dan mikir kalau itu adalah tanda dari Mira. Tom ngelihat baterai mobilnya yang jatuh, tapi dia nggak mungkin bisa ngambil dari atap atau depan pintu, sehingga dia punya ide buat ngebolongin lantai mobilnya. Malamnya, setelah berhasil bikin lubang, dia keluar dari situ dan nembakin pistol suar buat mancing zombie di sekitar mobilnya, sampai akhirnya dia bisa ngambil baterainya. Tapi, pas Tom mau siap-siap ke mobilnya, ternyata zombie-zombie udah berhasil masuk, sehingga dia harus buru-buru masuk ke mobil. Sambil ngehindarin serangan zombie, akhirnya Tom berhasil nyambungin baterainya dan langsung nyalain mobilnya. Tapi, usahanya buat kabur pakai mobil gagal lagi, karena serangan zombie yang brutal banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, dia pun terpaksa berantem ngelawan semua gerombolan zombie yang nyerang dia. Pas udah hampir nyerah, tiba-tiba dia ngeliat tabung gas di dekat mobilnya. Tom tanpa pikir panjang, kemudian ngeledakin tabung itu pakai tembakan suarnya. Beberapa saat setelah terjadi ledakan, ternyata Tom masih hidup, karena tubuhnya ketutupan sama mayat-mayat zombie. Beberapa saat kemudian, Tom lanjutin pencariannya ke bukit, dan akhirnya dia nemuin Mira yang udah lemes banget di reruntuhan bangunan.